Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Yudhitiwa, NIM 2519095. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan terbaru, terkini dan juga terupdate mengenai security yang ada pada sistem terdistribusi. Nah, di dalam cyber security, dalam sistem security terdistribusi itu ada pentingnya keamanan data security pada produk digital. Masalah keamanan data adalah masalah kita semua. Nah, percaya atau tidaknya, keamanan data security akan atau bahkan itu bisa menjadi hal penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini juga dapat melakukan perekaman hingga penyebaran data. Itu sudah tidak lazim lagi di Indonesia, di dunia ini, karena itu sudah sangat booming seperti itu kan. Kita pun bisa gitu menjadi masalahnya sendiri, karena semua orang bisa merekam data atau menyebarkan data. Nah, dengan hadirnya teknologi internet dan juga kemajuan ilmu terhadap pengembangan website, itu website e-commerce dinilai dengan website yang dapat menyimpan berbagai data aktivitas pengguna. Mulai dari data pembelian data, kartu kredit pengguna website e-commerce dan yang bisa disimpan dalam database, meskipun data-data tersebut disimpan dalam bentuk enkripsi, tetapi tetap saja tidak ada bisa menjamin bahwa tidak akan ada pihak yang bisa meretas dan juga membaca data enkripsi tersebut. Nah, di dalam penjelasan saya tadi, di sini kan kita bisa berpikir juga ya, bahwa apa sih yang terjadi jika pengguna data website e-commerce itu bocor gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu bisa saja informasi pengguna akan disalahgunakan. Data pengguna website e-commerce bisa diperjualbelikan. Dan juga saat ini itu sudah wajar gitu kan. Jadi ada juga kelompok-kelompok yang menjadi penjual data pengguna, ada kelompok yang menjadi jual beli seperti database, jual akun seperti itu kan. Nah, sebenarnya jual beli ini bukan hal yang baru gitu. Dari zaman-zaman dulu juga, kenapa kita menggunakan data internet? Data internet ini kan maksudnya keamanan. Jadi kita semua data itu tidak mudah dicuri oleh orang, misalnya dalam lemari segala macam gitu ya. Untuk data berkas sebuah perusahaan segala macam. Nah, dalam hal seperti ini, maka dunia pun memikirkan ada cyber security di dalam menggunakan internet. Ternyata di dalam security pun saat ini itu jadi masalah, yang mana diperara dengan literasi digital Indonesia itu yang sangat masih rendah. Dan dengan notifikasi dan kondisi ketika menginstal aplikasi itu puncaknya adalah ketika pertumbuhan fintech yang cukup cepat dan dibarengi dengan peningkatan literasi digital dunia. Nah, di sini juga dapat kita simpulkan juga ada menurut website itu fokus memberikan info terkini seputar phishing. Nah, phishing ini merupakan aktivitas cybercrime yang secara ilegal itu mengambil data yang ada gitu kan. Contohnya saat ini seperti ada banking, password perangkatnya gitu kan. Dia tuh men-cyber password dari bank, dan juga bisa serangan phishing yang dikirimi melalui SMS, email, dan juga telepon. Nah, ini maksudnya seperti ini loh. Kita kalau misalnya kita ini adalah seorang hacker, nanti kita mengirim sebuah SMS ke pemilik cyber ini. Nah, kita kirim ke kartunya atau data emailnya, websitenya. Kalau itu diterima di pemilik perusahaan, itu otomatis punya dia akun-akun segala macam akan diretas.
seperti itu. Next itu perkembangan dan data penggunaan IoT di Indonesia tahun 2001 di deskripsi meningkat. Nah, ini maksudnya itu apa kan? Security BSSN. Nah, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, di sini memprediksi bahwa tahun 2021 ini pengguna Internet of Things akan lebih banyak dibandingkan dengan pengguna smartphone yang terkoneksi. Hal ini juga diketahui bahwa Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN. Nah, ini kan security negara Sandi. Jadi IoT secara sederhana ini dapat dipahami juga bahwa sebuah konsep itu ketika segala rupa perangkat yang terkoneksi dengan internet terhubung satu dengan yang lain. Nah, di sini juga kita dapat berpikiran bahwa IoT ini mulai marak di Indonesia sejak kapan gitu kan. Kalau saya cari-cari di berbagai media itu sejak tahun 2018. Nah, dengan beragam seperti smartwatch, dalam penggunanya pun masih luas gitu kan. Sering perkembangannya smart city. Perkembangan smart city ini membuat adanya perbandingan dengan smart light. Nah, dalam penjelasan seperti ini mengenai perkembangan IoT pada tahun 2014 itu diperkirakan 16 miliar perangkat yang terkoneksi dan diperkirakan tahun 2021 ini menjadi 28 miliar. Itu kenapa bisa terjadi peningkatan? Karena di dalam perangkat ini ada secara BSSN Huawei atau CyberHunt dengan tema Cyber Security for IoT. Nah, kita tahu bahwa Huawei ini bukan hanya pemilik cyber, tapi dia juga pemilik sebuah perusahaan elektronik yang besar juga di dunia saat ini gitu kan. Kalau tidak salah itu pemilik dari Thailand yang nama Huawei. Nah, selanjutnya di sini juga bahwa perkembangan IoT di Indonesia ini juga sudah termasuk jauh dan diperkirakan pada tahun ini juga jumlah perangkat dan terkoneksi di internet IoT lebih banyak daripada pengguna smartphone yang terkoneksi. Dan itu perkembangannya masih banyak begitu masif begitu kan. Dia belum positif termasuk di Indonesia sendiri. Nah, teknologi ini juga termasuk sektor kesehatan seperti alat monitor tekanan darah, alat pemacu jantung, sehingga memasuki sektor militer seperti drone. Dan persiapan Indonesia mengenai penggunaan IoT ini hampir semua berkaitan dengan industri, karena sebelumnya industri lebih banyak dikendalikan secara manual dan dan berubah menjadi bentuk revolusi industri. Kenapa seperti itu? Nah, kita juga menjelaskan juga ya, dalam hal-hal seperti ini Internet of Things IoT itu sebuah menjadi tantangan bagi Indonesia apabila teknologi ini telah tersedia. Bahkan bangsa siap menjadi monitor ataupun menggerakkan teknologi tersebut. Dan dapat saya jelaskan juga bahwa sumber daya SDM tentunya harus lebih dilatih dan dikembangkan agar dapat mewakili teknologi tersebut, seperti yang disampaikan oleh Presiden atau pimpinan untuk memperkuat sumber daya manusia, yang mana BSSN ini sendiri sedang membangun standar kompetensi nasional dalam bidang keamanan cyber. Nah, inilah tantangan dunia saat ini, karena cyber ini lama-lama ya akan merajalela gitu kan. Cyber memang keamanan sangat penting juga. Kenapa? Ini contoh.
semakin tinggi cyber yang kita bangun di suatu negara, maka semakin berinisiatif juga seorang hacker. Contoh ini, kemarin ada perang di Palestina dan Israel. Nah, di Israel ini ada banyak sekali kamera-kamera, akun segala macam itu di cyber oleh hacker Malaysia. Itulah sebagai contoh bahwa karena setiap security ini semakin hari itu membutuhkan yang namanya revolusi industri gitu kan, dari misalnya industri ke 3.0 atau 4.0 atau naik terus seperti itu per tahunnya untuk keamanan suatu negara. Nah, di dalam sistem pandemi ini pun ada prediksi, yaitu isu tren keamanan cyber 2021 data dari cloud computing. Nah, seperti apa data seperti ini nih? Dalam keadaan pandemi ini saat menjadi ujian untuk ketahanan digital, mulai dari kebijakan dan juga untuk bekerja dari rumah hingga aktivitas seperti belanja yang dilakukan secara online. Ya, benar saja. Dalam computing ini kita, contoh seperti saya ini, kuliah dari rumah, serbi dari rumah, virtual internet, mau pesan apapun kita dalam misalnya zona merah segala macam selalu menggunakan internet, pesan Shopee segala macam. Nah, dalam keadaan tersebut kemungkinan masih ada yang dirasakan beberapa tahun ke depan untuk Sinduka, Vivi dan juga Regional Safe Security of Asia Pasifik dan juga Jepang. Nah, selain itu untuk menutur bahwa pandemik ini tahun 2019 COVID-19 saat ini juga memaksa organisasi dan individu untuk mengkaji kembali keamanan cyber karena berbagai network perusahaan keamanan cyber itu pun diprediksi akan misalnya mengalami kebocoran seperti itu. Dan di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, semakin banyak data pribadi yang tersebar. Kenapa gitu kan? Semakin banyak data pribadi yang tersebar. Seperti mengulik tadi, ada keadaan digital itu bisa bekerja di rumah segala macam. Seperti ini pandemi ini, kita jangan gimana ya beranggapan COVID-19 ini membuat saya serba-serba dari rumah. Itu pun sebenarnya menimbulkan masalah untuk diri kita. Contoh, kita pesan Shopee online segala macam entah di berbagai kota atau luar provinsi dunia ataupun di dekat-dekat daerah kita. Nanti contoh seperti tadi yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan, kita menggunakan via SMS, internet, telepon, email. Saat terhubung nanti terjaring, sudah tamat urat kita di cyber oleh orang gitu kan. Semua dibobol. Jangankan data diri, bank pun bisa dibobol oleh orang lain gitu kan. Nah, itu yang poin pertama ini, semakin banyak data pribadi yang tersebar. Data pribadi akan semakin banyak tersebar itu pada tahun, misalnya dari tahun kemarin, tahun sekarang dan juga tahun selanjutnya. Itu berdasarkan kajian dilakukan. Hal ini juga berdasarkan traveling pasca pandemi, karena ketika banyak orang melakukan perjalanan, beberapa negara tertentu akan meminta untuk melakukan contact tracing. Ya, contact tracing itu dilakukan membuat banyak yang harus dibagikan, mulai dari nama, alamat, segala macam. Ya, contoh seperti kita memesan minum, misalnya kayak ke Gojek segala macam, pesan Gojek, ada nama kita, ada akun kita, ada segala macam yang punya kita di situ. Dia nanti otomatis itu kan jumlah besarnya perjalanan akan tentunya berpotensi penyebaran data pribadi seseorang. Nah, iya, kenapa tidak gitu kan? Hal yang sangat wajar seperti itu ya.
Kita kalau tidak mau data kita tersebar kemana-mana, stop menggunakan hal tersebut. Tapi karena keadaan seperti ini, mau nggak mau kita tuh harus meningkatkan security. Permasalahan data privasi pun akan menjadi perdebatan gitu kan. Ada tentang adanya kekhawatiran tentang sebuah perusahaan teknologi, baik itu dari General Data Protection Regulation itu melanggar penggunaan data pribadi milik seseorang. Contoh, eKTP elektronik itu bisa dicyber seseorang. Kita mau apa dia yang punya KTP kalau data kita dirubah orang atau diambil orang melalui eKTP. eKTP ini bisa pemerintah punya cyber, kita orang biasa gitu kan, membuat KTP, foto segala macam, data kita pun masuk dengan enaknya, dengan semudah itu orang nanti akan membobolnya, data kita habis diambil. Selanjutnya poin yang kedua yaitu kesiapan untuk mencapai 5G, untuk menghadapi 5G. Nah, untuk menghadapi 5G ini, jaringan saat ini telah diadopsi berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Jepang hingga New York, seperti Amerika Serikat. 5G ini pun mencoba peluncuran jaringan besar-besaran yang banyak di berbagai negara, karena industri telekomunikasi akan berupaya untuk menyediakan layanan-layanan baru, pelanggan individu dalam organisasi. Misalnya diprediksi, ini contoh, dari tahun 2021 hingga 2025 atau 2026 atau 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, teknologi 5G ini akan diadopsi berbagai sektor seperti pelabuhan, bandara, hingga pusat-pusat logistik. Kenapa? Ya, hal itu diadopsi oleh pelabuhan, karena sebuah pelabuhan itu membutuhkan jaringan yang sangat kuat, karena mereka tinggal hidupnya seperti amfibi, mereka tinggalnya di lautan, gitu kan, pelabuhan tersebut. Jadi jaringan itu harus kuat, karena jika mereka itu lost connect atau kontak dengan orang pelabuhan dari pihak awak kapal atau nahkoda kapal dengan pihak pelabuhan, otomatis kita tidak mengetahui bahwa akan terjadi tabrakan atau apa, atau misalnya alat deteksi yang ada pada sinyal kapal tersebut nanti tidak bisa mereka, di depan mereka ada bebatuan, di depan mereka ada kapal lain yang akan melintas seperti itu ya. Dan juga itu bandara. Nah, bandara ini pun sangat penting. Contoh, awal-awal tahun ini kita mengalami ada itu insiden kecelakaan. Misal ada yang pesawat gitu kan. Nah, itu karena misalnya kalau mereka itu ada jaringannya atau di cyber jaringan pesawat tersebut, mereka kalau connect akan hilang kontak. Dan akan hilang kontak, mereka pun tidak tahu kemana arah mereka akan berjalan gitu kan. Itu kalau pesawat sangat-sangat penting sekali. Nah, selanjutnya itu yang dilakukan perusahaan perangkat lunak telekomunikasi asal Amerika, misalnya 31% responden dari kalangan perusahaan Singapura, Indonesia, Filipina, dan Jepang sepakat bahwa manfaat yang besar itu 5G adalah kapabilitasan dalam mendorong terwujudnya transformasi digital serta berbagai aplikasi digital. Itu sudah jelas. Ya, saya menjelaskan seperti itu ya. Kenapa mereka menyebut hal itu terbesar atau manfaatnya besar segala macam? Karena cyber ini membutuhkan jaringan yang sangat kuat, tidak hanya wifi saja. Ataupun ini saya pun sebagai pengguna internet itu sangat setuju. Pihak-pihak yang di atas kita, contoh
militer, angkatan militer, lautan, misalnya kan segala macam logistik itu mereka dikhususkan perusahaan-perusahaan menggunakan yang namanya jaringan 5G, dan itu cuman hanya jaringan yang beratasnamakan perusahaan segala macam agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman data segala macam. Dan kita sebagai oknum-oknum ini pengguna dari internet cukup menggunakan 4G. Karena menurut saya di dunia pun 4G itu sudah memadai seperti itu kan. Nah, yang perlu kita ingat bahwa 4G ini menjadi tantangan besar bagi kita semua ya karena dia bisa mengakibatkan potensi serangan cyber yang lebih besar. Karena kenapa? Itu swasta sebagai pihak yang menyediakan infrastruktur harus melakukan pendekatan yang berbeda dalam mendesain dan mendesain, mencetak ataupun mengatur, menggelar jaringan 5G itu agar jenis serangan yang sama pada 3G adapun 4G itu tidak terulang. Nah, ya wajar gitu kan. Karena mereka tidak ingin seperti saya jelaskan sebelumnya, jika perusahaan itu tidak ingin mereka di cyber oleh orang lain, maka security-nya misalnya dari jaringan segala macam itu menggunakan 5G. Dan untuk kita pengguna internet, manusia ini, SDM ini cukup menggunakan yang namanya 4G, 3G gitu kan, kalau menurut saya. Dan poin yang ketiga yaitu WFH akan terus dilakukan. Nah, dalam pandemi ini mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dari rumah, yang kemudian mendorong transformasi digital. Sehingga mereka mengatakan pengalaman penerapan kerja dari rumah itu berakhir 8 bulan. Membuat perusahaan banyak memikirkan cara agar karyawan mereka tetap aman bekerja dari rumah. Iya, seperti itulah. Jadi dalam masa COVID-19 ini, jangankan dari perusahaan, semua manusia ataupun semua di dunia ini pun itu kita mengalami yang namanya bekerja dari rumah, mengalami informasi segala macam dari internet, beli kuota cukup internet, transfer segala macam, beli sayuran kita bisa menggunakan yang namanya GoFood misalnya kan, beli makanan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam dunia internet ini. Nah, maka yang mendukung hal tersebut adalah teknologi yang diterapkan oleh cloud computing, karena kebutuhan akan perangkat mahal yang dengan daya komputasi yang besar mulai berkurang. Nah, berkurangnya kebutuhan tersebut kemudian diganti dengan desktop tervisualisasi. Iya, mau nggak mau kita visual loh gitu kan, atau virtual gitu kan. Kenapa? Ya dikatakan itu membantu perusahaan untuk menyediakan perangkat terhubung yang lebih sederhana dan juga memungkinkan karyawan untuk mengakses program seperti sumber daya yang dihubungkan secara daring gitu kan. Ya sudah jelas kita ini virtual loh bos gitu kan. Jadi mau nggak mau dari perusahaan nih kita kerjakan. Contoh, dosen memberikan materi kepada mahasiswanya, dia membuat video YouTube atau apa gitu kan, atau misalnya materi-materi dari internet, dan kita sebagai mahasiswa pun nanti tinggal menanti saja. Nak, silahkan lihat video yang sudah bapak berikan seperti ini nak. Oke, kita bisa lihat di situ kan. Gitu pun juga dari perusahaan gitu, kayak mereka bekerja di internet, misalnya bagian staff segala macam, pendaftaran sekolah online misalnya kan, PPDB online. Nah, semua bisa dikerjakan dari rumah. Namun yang disayangkan, banyak dari solusi ini masih mengandung teknologi lama seperti VPN yang tidak stabil
alat token fisik, sehingga gembok digital berbasis teknologi yang memang tidak dirancang untuk mendukung konektivitas secara simultan. Iya, mau sebagaimanapun kita mencyber ini tetap bisa dibobol oleh orang lain. Contoh, kita kan menggunakan APK OmiTP. Kalau kita ada di Indonesia, itu OmiTP-nya ya, dia tidak akan pernah ketemu dengan orang luar negeri. Tapi setelah kita menggunakan VPN, itu bisa kita ketemu dengan orang luar negeri seperti ya Russian, Pakistan, segala macam gitu kan. Rasanya teknologi ini masih diandalkan, bahkan beberapa hanya menjadi solusi sementara. Ya wajar gitu, saat ini hanya solusi sementara bagi kita, karena ini pandemi loh, kita nggak tahu gitu kan mau sampai kapan, bukan sementara gitu. Kalau ini bukan misalnya pandemi ini permanen, kita pun bisa menyebutnya ini solusi selamanya gitu kan, untuk kedepannya, bukan sementara. Teknologi lama juga dianggap terlalu kompleks untuk sebagai karyawan yang tidak paham dampak dan mengakibatkan terhadap keamanan cyber. Nah, sangat penting juga mendesain ulang secara total cara karyawan terhubung. Mendesain ulang cara karyawan terhubung ini dapat memangkas komplikasi keamanan cyber terkait dengan kebijakan Bring Your Own Computer atau BOC yang sekarang menjadi sebuah kelaziman, atau misalnya yang sudah booming gitu, meningkat efisien dan efektivitas jaringan ya. Selanjutnya, penetrasi cloud meningkat. Nah, penetrasi cloud meningkat. Nah, perpindahan besar-besaran ke cloud computing yang tidak lagi dilakukan itu hanya untuk mendukung tugas mendasar seperti email, banyaknya kegiatan dan virtualisasi. Virtualisasi yang mendorong perusahaan-perusahaan melakukan peninjauan kembali terhadap sistem keamanan ya, cloud yang digunakan. Ya, semua virtual dunia saat ini, bos. Jadi untuk sahabat UY jangan heran, berpandai-pandailah kita menghadapi sistem misalnya dalam pandemi ini, karena apapun yang akan kita lakukan itu sebuah virtual. Contoh, kita nge-zoom, ini yang bucin pacaran misalnya nge-zoom juga gitu kan. Selanjutnya, kontrol keamanan. Jaringan menjadi komponen penting untuk mendukung keamanan cloud, tetapi perusahaan juga perlu memperkuat kontrol keamanan ini. Bisa lapisan tambahan dalam konteks ini, terutama di lingkup pengelolaan identitas dan juga manajemen akses. Seiring dengan meningkatnya skalabilitas pada penggunaan cloud di perusahaan-perusahaan. Nah, kesalahan yang terjadi pada konfigurasi identitas itu banyak loh. Misalnya kita dapat temukan yang ditemukan di akun cloud. Kesalahan ini menunjukkan adanya risiko keamanan yang besar bagi organisasi, yang bahkan dapat mempengaruhi seluruh lingkungan cloud dalam waktu singkat. Maka dari itu, tim keamanan perusahaan harus bekerja lebih cepat untuk mampu mengadopsi, misalnya beradaptasi segala macam itu dengan kecepatan yang dihadirkan oleh teknologi cloud computing. Apabila tim keamanan ini lambat, maka risiko keamanan itu dikhawatirkan gitu loh, akan muncul lebih banyak lagi yang diperkirakan. Misalnya kebanyakan kebocoran data-data, ya paling rugi misalnya B gitu kan, Bank Indonesia. Kalau cyber mereka tidak kuat, sudah bos, habis semua uang di Indonesia ini. Dan di dalam 4 poin ini, misalnya di 4 poin isu-isu yang saya sebutkan tadi, bukan hanya isu sih, tapi itulah yang terjadi saat ini gitu
yang terbaru ataupun yang terupdate dari sistem security yang menjadi hal baru perlu kita perhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang secara besar-besaran menerapkan cloud dan juga mempermudah penerapan bekerja dari rumah dan kecepatan yang baik. Risiko keamanan itu harus bisa ditangani dengan baik sebelum terjadi cyber itu merajalela atau membobol akun Anda gitu kan. Ingat, hacker itu ada di mana-mana. Hal apa yang mereka inginkan dalam seorang hacker itu bisa saja mereka bobol. Jadi setiap bahkan untuk perusahaan segala macam itu menurut saya wajib, atau per bulannya atau per tahunnya mereka mengecek cyber mereka apakah masih aman atau tidak, seperti itu. Misalnya dalam tahun ini pertama kali kita menggunakan cyber itu baru 5%. Nah, selanjutnya next naik lagi 40% tingkat kita. Selanjutnya naik lagi sehingga 55% cybernya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.